Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 053980176 dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Baik, langsung saja kita memulai untuk mengerjakan tugasnya. Untuk tugasnya sendiri, pemrogramannya sudah saya buat, tinggal menjelaskan dari program tersebut. Untuk soal nomor pertama, yaitu membuat program pencarian menggunakan DFS ya, atau Depth First Search. DFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali. DFS menggunakan struktur data stack atau tumpukan, meskipun dalam Java biasanya kita gunakan rekursi karena lebih sederhana ya. Untuk pemrogramannya sendiri, pertama saya membuat struktur data map untuk menyimpan hubungan antar node ya. Ini digunakan untuk menyimpan node dan daftar tetangganya. Oke, lalu untuk menambahkan hubungan antar node, saya membuat fungsi ya. Metode ini memastikan setiap node memiliki list tetangga. Lalu DFS yang saya buat menggunakan metode rekursif seperti ini. Setiap kali memanggil metode ini, satu node dianggap dikunjungi. Jika node yang sedang dikunjungi adalah node yang kita cari, maka pencarian selesai. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi loop tanpa akhir. Graf yang saya gunakan terdiri dari 8 node, yaitu A1, A2 sampai dengan A8. Untuk contoh gabungan graf yang saya pakai yaitu A1, A2, A1, A3, dan seterusnya. Graf ini akan ditelusuri secara mendalam menggunakan DFS. Lalu setiap tetangga node akan dipanggil kembali secara rekursif. Jika semua tetangga sudah dicek dan tidak ada yang cocok, metode akan mengembalikan false. Oke, baik, langsung saja coba kita jalankan untuk programnya ya. Langsung saja di sini kita akan memasukkan angka yang ingin dicari dan berikut daftarnya. Kita coba mencari angka 7 ya. Baik, di sini untuk angka 7 mulai DFS interaktif dari A17 mencari nilai 7 untuk mengunjungi A17, lalu ditemukan node 7 itu di A1. Dan untuk DFS rekursifnya, mulai DFS rekursif dari A17 mencari nilai 7, lalu dikunjungi A17, lalu ditemukan di node A17. Oke, baik, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Langsung mari kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk pemrograman dari soal nomor 2 sudah selesai saya lakukan juga. Tinggal menjelaskan sedikit pemrogramannya. Untuk soal nomor 2 yaitu membuat algoritma dari BFS atau Depth First Search. BFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan menjelajah node berdasarkan level, dari yang paling dekat dulu ke yang lebih jauh. BFS menggunakan struktur data quiwy atau antrian, sehingga node yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Di sini pertama saya membuat struktur data untuk menyimpan graf, yaitu map ini ya. Map digunakan untuk menyimpan node sebagai key dan daftar tetangga sebagai value. Lalu untuk menambah hubungan antar node, saya membuat method, yaitu ini.
Metode ini memastikan setiap node memiliki daftar tetangga. Di bagian BFS, saya siapkan 3 hal penting, yaitu quiwi, set, dan juga node. Lalu saya mulai pencarian dari node awal, misalnya A1. Sini ya. Untuk BFS berjalan selama quiwi masih berisi node. Untuk pool ini berarti saya mengambil node paling depan antrian. Lalu jika node yang sedang diproses adalah node tujuan, maka pencarian selesai. Jika belum, BFS mengambil semua tetangga dari node tersebut. Tetangga yang belum dikunjungi ditambahkan ke quiwi sehingga nanti proses berdasarkan urutan. Untuk struktur graf, saya menggunakan graf dengan 8 node sama kayak sebelumnya. Dari A1 sampai dengan A8 yang memiliki nilai atau value masing-masing. Hubungannya saya tentukan sebagai contoh A1 yang terhubung ke A2 dan juga A3, A2 ke A4 dan A5 dan seterusnya. Graf ini digunakan untuk menggambarkan jalur pencarian BFS. Oke, baik, untuk penjelasan programnya sudah selesai. Langsung saja coba kita jalankan pemrogramannya. Di sini langsung muncul masukan angka yang ingin kita cari ya. Misalnya kita akan mencari angka 12 ya. Baik, di sini untuk mulai BFS dari A1 mencari nilai A12. Di sini mengunjungi A1 nilainya 7, A2 nilainya 3, A3 nilainya 12. Ditemukan di node A3 untuk angka 12. Oke, baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.